Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Oktavia dari kelas BKM 1 dengan NIM 14245562. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria bagian internal maupun eksternal. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian internal. Di sini ada tuba falopi. Fungsi utamanya adalah tempat pertemuan sel telur dan sperma serta sebagai jalur bagi telur yang sudah dibuahi untuk menuju rahim. Di bagian sini ada ovarium, berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Di bagian sini ada ovarium ligamen, membawa pembuluh darah yang memasok nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Di bagian sini ada cervical canal, berfungsi sebagai jalur untuk aliran menstruasi serta tempat masuknya sperma selama hubungan seksual. Di bagian sini ada cervix, yang berfungsi sebagai saluran yang memungkinkan aliran menstruasi, masuknya sperma dan keluarnya bayi selama persalinan. Dan di bagian sini ada uterine fundus, berfungsi sebagai tempat penampungan janin selama kehamilan dan berkontribusi pada kontrasi saat persalinan. Selanjutnya di bagian sini ada uterus, berfungsi sebagai tempat perkembangnya janin selama kehamilan. Selanjutnya di bagian sini ada fimbriae. Fungsinya adalah untuk menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium dan membawanya ke dalam tuba falopi. Di bagian sini ada endometrium. Fungsi utamanya adalah menyediakan tempat yang subur untuk implantasi embrio setelah fertilisasi. Kemudian di bagian sini ada meioterium, berfungsi untuk melakukan kontraksi selama menstruasi dan persalinan. Dan bagian sini ada perimetrium. Fungsinya untuk melindungi rahim dan memberikan dukungan struktural. Dan yang terakhir ada vagina. Fungsinya meliputi jalur kelahiran, saluran untuk menstruasi, dan tempat masuknya penis selama hubungan seksual. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita bagian eksternal atau luar. Yang pertama ada mons pubis. Pada wanita, mons pubis cenderung lebih menonjol dan berfungsi melindungi area genital. Dan di bagian sini ada klitoris, organ kecil yang terletak di bagian atas vulvas, berfungsi pusat rangsangan seksual pada wanita. Kemudian di bagian sini ada uretra opening. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran pengeluaran urin dan pada pria juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Di bagian sini ada labia majora, melindungi area majora dan membantu mencegah kelembapan. Dan di bagian sini ada labio minora, melindungi struktur internal organ reproduksi seperti klitoris dan bukan uretra. Dan di bagian sini itu ada vagina, berfungsi sebagai jalan lahir selama persalinan dan saluran untuk menstruasi. Dan yang terakhir ada anus, lubang di ujung saluran pencernaan yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran tinja dari tubuh. Sistem reproduksi pria bagian internal atau dalam. Yang pertama ada vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Selanjutnya di bagian sini ada kelenjar prostas, menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk semen. Di bagian sini ada kandung kemih, menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Kemudian di sini ada kelenjar Cowper, menghasilkan cairan bening yang membersihkan uretra sebelum ejakulasi. Di sini ada
epididymis, tempat pematangan dari penyimpanan sementara sperma. Kemudian di sini ada testis, menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian di bagian sini ada ureter, mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau berperan dalam sistem urinaria. Dan di bagian sini ada vesikulasi seminalis, menghasilkan sebagai besar cairan semen yang memberi nutrisi dan mendukung gerak sperma. Di sini ada uretra, saluran untuk mengeluarkan urin dan semen dari tubuh. Dan kemudian di bagian sini ada jaringan erektil, mengisi dengan sistem reproduksi laki-laki bagian eksternal atau luar. Yang pertama, di sini ada kandung kemih, menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Kemudian di bagian sini ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Selanjutnya di bagian sini ada uretra, saluran yang membawa urin dari kandung kemih dan juga membawa sperma saat ejakulasi. Dan di bagian sini ada vas deferens, saluran yang membawa sperma dari testis menuju uretra. Di bagian sini ada testis, menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang mengatur perkembangan seksual pria. Di bagian sini ada kepala penis, tempat keluarnya urin dan semen dari tubuh melalui uretra, berperan penting dalam kenikmatan seksual serta membantu dalam ejakulasi dan buang air kecil. Kemudian di bagian sini ada skrotum, kantong kulit yang melindungi dan mengatur suhu testis agar tetap optimal. Kemudian di bagian sini ada skrotum, kantong kulit yang melindungi dan mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk reproduksi sperma. Dan yang terakhir ada lubang penis, berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.